Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan menjelaskan tentang termokimia yang bagian pretest sekaligus untuk persiapan ulangan di masa Ramadan ini. Jadi di sini konsep pembelajarannya adalah materi kemudian pretest terkait gitu. Diharapkan video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari materi termokimia lebih paham dan lebih jelas gitu. Jadi kalian perlu perhatikan di sini termokimia itu adalah ilmu cabang kimia yang perhatikan tentang aspek dan suhu. Sebelumnya materi ini saya tidak membuat sendiri, saya ngambilnya dari materi 78.co.nr. Ini kalian bisa download secara bebas juga. Nah, saya lanjutkan. Nah, di dalam termokimia itu kan akan ketemu dua konsep penting, yaitu sistem dan lingkungan. Nah, jadi termokimia itu ada dua komponen, yaitu sistem, segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Jadi dia satu menjadi pusat perhatian, sisanya itu berarti di luar itu berarti lingkungan. Jadi yang kita pandang, yang kita perhatikan itu si sistem, sisanya itu adalah lingkungan. Sistem terbagi menjadi ada yang namanya sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Terbuka itu artinya beneran terbuka, jadi antara energi dan materi itu bisa pindah. Kalian bisa perhatikan misalnya ada gelas, nah itu terbuka, ini ada air. Nah, ketika air yang panas itu kan terbuka, itu panasnya bisa keluar, dan ketika gelasnya ini kita tumpahkan itu bisa terbalik dan airnya juga bisa keluar. Nah, itu dengan mudah, itu adalah sistem terbuka. Nah, kemudian sistem tertutup itu seperti apa? Sistem tertutup itu adalah gelas yang berisi air. Nah, namun diberi tertutup. Nah, ketika dia tertutup, ini ada ditutup ya. Ini ditutup oleh, nah ini ditutup. Nah, namun memang ketika airnya mau keluar itu tidak bisa karena tertutup, namun makin color tetap bisa keluar. Buktinya gelas yang tertutup yang isinya air panas itu makin lama juga akan makin dingin. Jadi suhunya akan netral. Nah, itu menandakan bahwa sistemnya tertutup, energi dari materinya itu tidak bisa ditukar atau tidak bisa pindah karena tertutup tadi. Nah, tapi dia tetap bisa melakukan pertukaran energi. Dibuktikan gelas yang berisi air panas tersebut lama kelamaan suhunya menjadi netral. Jadi sistem tertutup tuh tertutup saja, materi tidak bisa lewat, tapi energi bisa. Nah, tapi kalau sistem terisolasi, atau kita bisa temukan ini di dalam kasus termos. Nah, termos itu kalau kita perhatikan termos itu ada sistem terisolasi di sebelah sini. Jadi dia tidak bisa tidak dapat terjadi pertukaran energi, jadi panas tidak bisa keluar, materi juga nggak bisa. Itu juga disebut dengan sistem terisolasi. Nah, jadi sistem ada 3 ya, terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, sekarang masuk ke reaksi eksoterm sama endoterm. Nah, ada jenis 2 reaksi itu, ekso atau endo. Nah, saya biasanya menggunakan kata kunci. Di sini ada exo berarti exit, kemudian ada endo berarti enter. Exit berarti keluar, maka kalian bisa temukan reaksi eksoterm adalah reaksi yang mengexit atau membebaskan atau melepas energi dari sistem. Kalau endo justru kebalik, sistemnya menerima atau masuk, jadi exit. Yang ini berarti keluar, kalau endo tuh berarti masuk. Jadi dari kata-kata aja sudah membantu ya. Jadi perhatikan exit, ini gambarnya salah ini. Energinya keluar ya. Kalau endo, ini salah gambarnya. Endo berarti keluar. Endo berarti masuk, exit berarti keluarnya, keluar. Nah, jadi kita bisa ringkas menjadi beberapa data di sebelah sini sudah saya buat. Nah, di ini kita perhatikan reaksi yang exit. Exit berarti melepas kalor atau menghasilkan. Kalau endo kan enter ya, berarti reaksi yang menyerap atau masuk. Nah, jadi kemudian, perhatikan mengapa tanda delta H-nya itu negatif. Nah, jadi si sistem itu kan terus jadi kan arah kalornya itu sistem. Ini ada lingkungan.
Nah, exit itu kan berarti keluar. Nih, ini arah kalor. Nah, saya tanda pink di sini. Kalor itu keluar, exit. Jadi sistem itu terus mengeluarkan kalor. Lama kelamaan kalor yang ada di dalam sini ini negatif karena berkurang. Makanya delta H-nya negatif. Sementara endoterm itu delta H, kalau kita lihat ini sistem ada lingkungan. Di endo kan enter ya, masuk, berarti kalornya tuh masuk. Nah, perlu diperhatikan di sini kalor terus masuk ke dalam sistem. Lama kelamaan kalor atau perubahan kalornya itu bertanda positif. Jadi seperti itu. Nah, khusus untuk lingkungan, suhu lingkungan bisa diperhatikan di kasus ini lingkungan itu mendapatkan panas secara terus-menerus. Nah, sehingga kalornya menjadi naik. Sementara di gambar ini lingkungan terus memberikan atau transfer, membuang kalor sehingga suhu yang ada di kalor ini menjadi turun dari asal muasalnya ini. Nah, kemudian dari grafik, ini adalah grafik, contoh grafik. Diperhatikan. Nah, di sini reaksi kalau ada gundukan seperti ini adalah reaksi. Kemudian ini adalah produk. Nah, untuk mengetahui ini tuh grafik exo atau endo. Nah, yang pertama kalian cara satu itu dengan permisalan matematika. Misalnya ini 0, ini 200 nilainya. Ini 400. Nah, delta H kan H produk. Energi produk dikurang energi reaksi. Kalau kita kurangkan H produknya tuh adalah 200. Nah, H reaksinya adalah 400, berarti nilainya negatif 200. Nah, kalau tandanya negatif berarti adalah eksoterm. Berarti ini grafik ekso. Nah, ini adalah grafik. Ini cara penentuan cara pertama itu pakai perhitungan. Cara kedua itu dengan melihat arah. Melihat arah, seperti kita ketahui reaksi itu selalu menjadi produk. Nah, berarti kalau reaksi menuju produk berarti arah tandanya itu reaksi ke arah bawah, kan reaksinya menuju produk. Nah, ini. Nah, kalau di matematika itu kartesius arah bawah ke bawah itu bernilai negatif. Itu makanya kalau tandanya negatif berarti ini adalah grafik dari eksoterm. Jadi ada dua cara ya, bisa menggunakan perhitungan, bisa menggunakan arah. Nah, contoh lagi yang kedua ini, kalian bisa lihat ini reaksi menuju produk, berarti kan ke arah bawah ya, ke sini. Berarti kalian bisa buat grafiknya seperti ini. Reaksi menuju produk ke arah ini. Nah, menurut Kartesius itu kan delta H-nya ke arah positif. Nah, positif itu adalah grafik untuk reaksi apa kalau delta H-nya positif. Nah, delta H positif itu adalah grafiknya endoterm. Jadi, untuk penentuan delta H negatif sama positif itu kalian bisa lihat arahnya. Nah, itu menggunakan konsep dari matematika Kartesius. Ke arah bawah itu negatif, ke arah atas itu positif, seperti itu. Nah, kalau negatif itu exo, positif itu endo, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini ada catatan. Contoh, perhatikan suatu proses itu memerlukan panas atau menghasilkan panas itu juga merupakan konsep dasar dari exo sama endo. Jadi kalau dia memerlukan panas berarti kan dia memasukkan panas. Kalau dia memasukkan panas berarti dia endo. Kalau suatu reaksi itu menghasilkan panas berarti dia exo. Nah, sekarang kita langsung nomor 1. Nah, dari pretest itu perhatikan kalau contoh kehidupan sehari-hari seperti ini tidak selamanya kita bisa paham contoh-contohnya. Ada contoh yang kita kurang paham, jadi cari aja yang kita tahu gitu. Kayak nomor 1 ini kan kita nggak terlalu sering ya melihat ada peralutan urea. Jadi kita masuk ke konsep nomor 2 dulu. Nomor 2 itu adalah es mencair. Nah, es yang mencair, ketika es mencair kan dia memerlukan panas ya agar mencair. Nah, agar
memerlukan panas agar mencair, berarti dia memasukkan panas, berarti dia endo. Seperti itu. Fotosintesis, nah itu perlu cahaya. Cahaya merupakan energi yang juga panas. Nah, berarti dia perlu cahaya, maka dia memasukkan, berarti mengenter panas atau endo. Lanjut, karat. Kalau kita nggak terlalu paham ya karat tuh gimana, karena kita nggak megang besi yang berkarat. Nah, kita bisa masukkan pembakaran LPG itu, kita bisa pikirkan dia memerlukan panas atau menghasilkan panas. Kita tahu bahwa LPG kan kompor gas ya, berarti dia menghasilkan panas. Karena dia menghasilkan panas, berarti dia sama dengan mengeluarkan kata kunci dari exit, berarti exo. Nah, seperti itu. Karena pertanyaannya adalah endoterm, maka exotherm tuh pasti nomor 5 tidak. Kemudian berarti antara 2 sama 3. 2 sama 3. Berarti jawabannya tinggal kita buka lagi, itu adalah pengkaratan atau pelarutan urea. Nah, itu adalah pelarutan urea nomor 1. Pengkaratan itu bla bla bla, reaksinya oksidasi, jadi dia menghasilkan panas. Lanjut nomor 2 yang bersifat endoterm atau perlu panas. Nah, kalau seperti ini juga kadang kita nggak terlalu ya ini apa gitu, tapi boleh diusahain satu-satu dibaca. B itu ada reaksi bla bla bla, reaksi O2. Ini adalah reaksi O2. Kita tahu O2 itu adalah pembakaran. Nah, kalau ini segala sesuatu yang ada reaksinya ditambah dengan O2 itu adalah reaksi pembakaran. Pembakaran berarti menghasilkan panas. Cirinya apa sih? Segala sesuatu zatnya ditambah O2. Nah, itu berarti dia adalah pembakaran. Nah, seperti itu. Berarti nomor 1 itu udah pasti exo. Ini exo ya. Ini exo, berarti bukan. Nah, sekarang coba H2O liquid menjadi gas. Liquid menjadi gas itu, ini ada liquid, ini gas, berarti itu adalah penguapan air. Nah, penguapan air tuh agar dia menguap, dia memerlukan panas. Perlu panas. Berarti dia masukin panas, berarti dia berarti endo. Nah, jawabnya dapat ya nomor D. Jadi nggak semua contoh, kadang kita harus pelan-pelan analisis lagi ya. Nomor 3, ini tidak masuk ke dalam kategori soal exo-endo. Berikutnya itu adalah nomor 4. Nah, nomor 4 analisis, ada reaksi CH4 ditambah O2 menjadi CO2. Delta H-nya negatif. Negatif itu apa? Exo atau endo? Itu adalah exotherm. Nah, ini ada positif, berarti ini endoterm. Nah, exo berarti mengeluarkan, keluar kalor. Yang ini endo masuk kalor kemana? Perhatikan ke sistem, dua-duanya ke sistem. Keluar kalor dari keluar kalor sistem, masuk kalor ke sistem. Nah, nomor 1 reaksinya adalah exotherm, betul nggak? Betul. Tapi reaksi 2-nya nggak nampak ya. Reaksi 1 sistem menyerap energi. Salah ya, kalau exo tuh bukan exo bener, tapi menyerapnya salah. Berarti ini salah. Reaksi 1 endoterm. Karena delta H-nya negatif, berarti ini salah. Reaksi 2 menyerap energi, dia endoterm. Betul ya, reaksi 2 endoterm, ini betul. Tapi betulkah dia masukkan kalor? Ya, dia menyerap kalor dan dia endoterm, betul. Reaksi 2, sistem melepas energi. Sistem 2 tuh exotherm, salah di sini ya. Reaksi 2 endoterm, tapi bukan melepaskan energi, tapi salahnya di sini. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut nomor 5. Berdasarkan diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa kalau kita melihat di sini, ini adalah reaksi A menuju reaksi B. Nah, perhatikan arahnya ke bawah.
Nah, arah ke bawah dalam Cartesius tuh menandakan tanda delta H-nya adalah negatif. Nah, negatif tuh berarti exotherm atau exotherm. Nah, ini endotermnya salah. Kalau delta H-nya negatif, entalpi reaksi lebih kecil. Ini pelepasan dari sistem exo ya, exit keluar ini ya. Nah, jadi kalau entalpi reaksinya lebih kecil malah kebalik agar delta H-nya menjadi negatif, delta H delta H produk dikurang delta H reaktan. Nah, agar nilainya negatif, produk justru harus lebih besar. Misal 4. Exotherm ya, reaksi lebih kecil daripada salah penempatan ini. Agar negatif, produknya tuh harus lebih kecil. Ini kan 2 misalnya, ini 4. Jadi reaktan itu harus lebih besar seharusnya. Salah ya, harusnya lebih besar. Contoh reaksinya fotosintesis. Nah, fotosintesis tuh perlu sinar atau perlu panas sehingga dia termasuk dalam kasus endo atau mengenterkan panas. Jadi salah di situ, suhunya tetap tidak. Jadi jawabannya C. Nah, itu adalah soal yang membahas tentang exotherm dan endotherm pada pretest berikut. Nah, jadi kita tinggal melanjutkan materi berikutnya, yaitu membaca reaksi entalpi. Silahkan cek video kedua. Terima kasih.